Peristiwa indah itu terjadi ketika keluarga Pak Jatmiko dan juga istrinya, Mbok Eva, baru pindah ke komplek perumahan di tepian kota. Di komplek tersebut masih ditempati sekitar 4 anggota keluarga saja. Bahkan letak rumah di sana masih sedikit berjauhan antara satu dan lainnya. Kepindahan mereka sendiri disebabkan karena pekerjaan Pak Jatmiko yang berpindah-pindah tempat. Keduanya sudah menikah 10 tahun lamanya. Dan saat itu keduanya sudah dikaruniai satu putra yang sengaja mereka titipkan bersama neneknya di desa. Profesi sang suami yang merupakan pemborong bangunan membuat keduanya sering berpindah-pindah dari kota satu ke kota lainnya. Beruntung, rumah keduanya kedatangan keluarga muda yang berasal dari kota, sehingga suasananya tak terlalu sepi, tak seperti rumah lainnya. Kompleks di sana memang masih terbilang baru dibangun, letaknya pun masih sepi, dan ada banyak kafling yang juga masih dalam proses pembangunan. Tetangga sebelah mereka, Yudi dan Emi, juga baru saja 1 bulan tinggal di sana. Lebih tepatnya, sebulan sebelum Pak Jatmiko dan Mbok Eva menempati rumah di sebelahnya. Yudi dan Emi sendiri sudah berumah tangga selama 3 tahun lamanya, tapi hingga saat itu, keduanya belum juga dikaruniai seorang momongan. Terakhir diketahui, dari hasil tes kesehatan, dokter menyatakan bahwa Yudilah yang bermasalah. Meski begitu, Yudi tak lantas percaya dengan penjelasan tersebut. Yudi tak menyerah dan masih terus berusaha dari berbagai cara pun diupayakan agar bisa mewujudkan keinginannya. Ya, meskipun pada kenyataannya, memang rezeki belum berpihak pada mereka berdua. Selain itu, perselisihan yang terjadi antara Emi dan ibu mertuanya juga menjadi alasan mengapa mereka harus pindah dari rumah mertuanya. Ibu mertua merasa tak senang dengan kehadiran menantunya itu, pasalnya Emi yang berasal dari keluarga biasa menjadi faktor utama ibu mertuanya enggan untuk menerimanya. Bahkan dulu ibu mertuanya sempat menentang pernikahan mereka. Ditambah lagi, sampai saat itu Emi belum bisa memberikannya cucu, maka lengkaplah pula kebencian ibu mertua pada menantunya itu. Sebenarnya ibunya sempat menyuruh Yudi untuk menikah lagi. Tapi karena alasan sayang, maka dengan tegas Yudi menolak saran dari ibunya. Ia yakin jika suatu saat nanti, kehidupan rumah tangganya akan berjalan normal seperti keluarga lainnya. Dengan menempati rumah baru itu, Yudi berharap akan menemukan kebahagiaan lain nantinya. Seiring berjalannya waktu, dua tetangga itu pun mulai mengenal satu sama lain. Tak jarang pula mereka saling berkunjung ke rumah masing-masing. Pak Jatmiko yang bekerja sebagai pemborong biasanya akan berkunjung malam hari bersama istrinya. Berbeda dengan Yudi yang lebih banyak waktu di rumah karena pekerjaannya hanya sebagai freelance saja. Kedua tetangga itu hidup rukun di sana, bahkan kedua keluarga tersebut sudah menganggap masing-masing seperti saudara. Keakraban itu juga makin terjalin karena dari seringnya mereka bertemu. Mereka saling mengisi satu sama lain, serta saling menghibur sesama tetangga. Tapi sayangnya, kebersamaan itu mendadak berubah ketika Yudi merasakan ada kekaguman tersendiri pada Mbok Eva, istri tetangganya itu. Seringkali Yudi mencari waktu tanpa sepengetahuan istrinya untuk sekedar ngobrol berdua di depan teras siang harinya. Mbok Eva yang tak tahu gelagat aneh Yudi sama sekali tak menaruh curiga pada pria yang sudah dianggap seperti anaknya itu. Apalagi perbedaan usia di antara mereka yang memang sangat jauh membuat Mbok Eva yakin jika Yudi tak akan kesemsem padanya. Tapi lambat laun, Mbok Eva mulai bisa membaca gelagat aneh suami tetangganya itu. Apalagi perhatian yang ditunjukkan Yudi justru melebihi perhatian yang diberikan suaminya. Wanita berusia 45 tahun itu lama-lama merasa nyaman, karena selain Yudi perhatian, pria itu juga humoris dan mampu membuat hari-hari Mbok Eva lebih ceria. Wajahnya yang masih nampak muda membuat Yudi terlihat lebih tampan daripada Jatmiko suaminya. Meski begitu, baik Yudi maupun Mbok Eva menganggap kedekatan mereka masih dalam batas wajar-wajar saja. Tak ada niat sedikit pun untuk mereka mengkhianati pasangan masing-masing. Hingga pada suatu hari, sesuatu yang tak disangka-sangka akhirnya menjadi awal keretakan dua tetangga tersebut.
Tepatnya di siang hari, di mana saat itu Yudi berniat meminjam tangga pada Pak Jatmiko untuk memasang lampu di rumahnya. Hari itu kebetulan Pak Jatmiko sedang libur bekerja. Pria paruh baya itu sedang berada di samping rumah untuk membetulkan pagar yang rusak. Setelah Yudi berpamitan untuk meminjam tangga, Pak Jatmiko lantas menyuruh pemuda itu untuk langsung mengambil di belakang rumahnya. Dua keluarga itu memang sudah biasa mondar-mandir keluar masuk rumah, sehingga tanpa sungkan, Yudi pun melangkah untuk mengambil tangga yang ia maksud. Saat melewati sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka, Yudi tiba-tiba menghentikan langkahnya sesaat. Netranya terbelalak ketika melihat Mbok Eva sedang tidur siang di defense. Beberapa kali pria itu meneluan ludiahnya, apalagi pada saat itu cuaca memang gerah, sehingga Mbok Eva sengaja mengenakan dastuir dengan kipas angin pula di sampingnya. Jantung Yudi berdegup cepat. Panorama alam tersebut itu sungguh membuatnya berdaswir. Apalagi akibat kipas angin tersebut, sesekali dastuir Mbok Eva terbang ke kanan kiri, tak tentu arah tujuannya. Alhasil, segitiga bermuda tersebut tak lupiut dari padangannya. Bahkan seolah-olah melambai-lambai, meminta Yudi untuk menghiburnya. Ingin rasanya pemuda itu menghampiri rezeki tak terduga tersebut. Tapi ia juga khawatir jika nantinya Pak Jatmiko akan tahu dan pasti menegurnya. Belum lagi jika Mbok Eva tiba-tiba saja terjaga, bisa-bisa hancurlah persaudaraan mereka. Sempat terjadi perang batin di benaknya, antara maju atau sebaliknya. Tapi sedetik kemudian, Yudi menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku nggak boleh kayak gini," ucapnya pelan, lalu buru-buru menutup kembali pintu dan melanjutkan langkah menuju belakang. Tapi tanpa Yudi sadari, rupanya Mbok Eva sempat meliriknya tadi. Sebenarnya wanita paruh baya tersebut tak sepenuhnya terlelap. Apalagi ketika ia tahu, jika Yudi menghampirinya tadi, ia justru berharap pemuda tersebut akan memberi kejutan lainnya. Karena pada dasarnya, Mbok Eva pun penasaran dengan suami tetangganya itu. Sejak hari itu, bayang-bayang keindahan alam Mbok Eva selalu mengganggu pikiran Yudi. Pria itu penasaran, terutama pada segitiga bermuda dan juga anugerah Mbok Eva yang cukup menguji imronnya. Bahkan, saking penasarannya, setiap kali Yudi menunaikan kewajibannya bersama istrinya, bayang-bayang anugerah Mbok Eva seolah berada pada istrinya. Secara wajah, Mbok Eva memang tak secantik Emi istrinya. Tapi, jika berbicara anugerah dan lain-lainnya, Mbok Eva menang telak dari Emi. Sejak itu pula, setiap kali Yudi ngobrol dengan Mbok Eva, netra Yudi selalu tak fokus menatap lawan bicaranya. Sementara Mbok Eva sendiri yang menyadari perubahan sikap Yudi, justru merasa senang. Setidaknya, di usianya yang tak lagi muda, ia masih bisa menarik perhatian suami tetangganya itu. Sampai suatu ketika, kesempatan yang dinantikan Yudi itu pun hadir tanpa ia duga sebelumnya. Tepatnya suatu pagi, di mana Pak Jatmiko, yang merupakan pemborong bangunan, mendapat proyek dadakan di kota sebelah. Mau tak mau, pria-pria itu harus bermalam di tempat kerjanya, sebab sang pemilik bangunan berani membayar lebih, dengan jaminan selesai dalam waktu yang singkat. Dan, secara kebetulan pula, Emi, istri Yudi, juga harus pergi ke desa untuk menjenguk ibunya yang tiba-tiba kambuh penyakit diabetesnya. Emi yang saat itu khawatir dengan keadaan sang ibu, memutuskan untuk berangkat dulu meninggalkan suaminya. Dia tak bisa menunggu Yudi, yang beralasan sedang ada kerjaan, dan berjanji menyusul keesokan harinya. Di depan teras, tampak Mbok Eva sedang memampar suaminya yang hendak berangkat keluar kota. Bersamaan dengan itu pula, Yudi juga mengantar sang istri yang membawa kopernya. "Mau berangkat, Mas?" tanya Yudi ketika melihat Pak Jatmiko diantar istrinya. Mas Yudi." "Iya, Mas. Hari ini saya ada proyek di luar kota. Kipit jaga rumah ya, Mas." Yudi mengangguk. "Moh, Dek Emi mau kemana juga?" tanya Pak Jatmiko, yang juga melihat istri berpandangnya itu membawa koper. "Pulang kampung, Pak, ibu saya sakit. Mas Yudi nyusul besoknya," sahut Emi. Sementara Yudi terdiam sesaat, ia menoleh ke arah Mbok Eva, yang kebetulan pula tanpa sengaja juga menoleh ke arahnya. Sejenak Eva tersenyum,
membuat ingatan Yudi kembali pada segitiga bermuda yang ditemuinya tempo lalu. Otaknya langsung bekerja hingga hadir ide cemerlang untuk memanfaatkan waktu yang ada. Singkat kata, setelah kepergian Amy, Yudi berniat membeli jus jeruk di toko jamu guna menjalankan niat baik pada istri kepandainya. Jus jeruk yang tak lain membuat seseorang dapat terlelap dengan sendirinya. Ia berencana memberikan jus tersebut pada Mbok Eva dengan harapan semua akan berjalan sesuai dengan harapannya. Siang harinya, selesai membeli jus jeruk tersebut, Yudi langsung menemui Mbok Eva yang kebetulan pula pintu rumahnya sedikit terbuka. Mbok Eva yang saat itu sibuk memotak-atik kamera lama yang sudah tak digunakan, mendadak kaget dengan kedatangan Yudi. Nak Yudi, ada apa?" tanya Mbok Eva yang mendapati Yudi mematung di depan pintu, dengan membawa bungkusan sesuatu. "Ini Mbok, tadi saya habis beli jus jeruk, terus ingat senang Mbok. Jadi ya, saya bungkusin satu sekalian," ucap Yudi sambil memberikan jus tersebut lalu berpamitan pulang. "Walah, kok repot-repot Tonat. Makasih lo ya. Ngomong-ngomong, nak Yudi kok keburu pulang tuh. Apa nak ngobrol dulu?" tanya Mbok Eva tersenyum. "Wah, lagi banyak kerjaan saya Mbok. Mungkin main kali saja ya. Kalau gitu saya pulang dulu." Mbok Eva cukup tersanjung dengan perhatian suami kepandainya itu, yang seolah tahu jika jus jeruk memang pas di cuaca yang sedang gerah-gerahnya. Mbok Eva lantas mengantar Yudi sampai depan teras rumahnya, dan selanjutnya ia melepaskan jus jeruk itu di kulkas, dan niat meminumnya setelah selesai membersihkan kamera lamanya. Di lain tempat, Yudi senyum-senyum sendiri setelah sampai di rumahnya. Ia yakin jika rencana baiknya akan berjalan sesuai harapan. Pria itu mulai menghitung waktu, berharap setelah berpandang kembali ke rumah Mbak Eva, wanita parubaya itu sudah terlelap sesuai kinerja jus jeruknya. Tapi kenyataannya berbeda. Di ruang keluarga, Mbok Eva yang baru saja selesai membersihkan kamera memang dilanda rasa kantuk yang datang tiba-tiba. Tapi hal itu bukan karena jus jeruk pemberian Yudi, melainkan karena semalam ia begadang menunaikan ibadah malam bersama suaminya. Singkatnya, setelah melepaskan kamera di lemari kaca di kamarnya, Mbok Eva lantas memutuskan untuk ayat-wahan sebentar. Niat hati hanya untuk istirahat saja, tapi nyatanya wanita itu justru terlelap juga di sana. Beberapa menit berlalu, datanglah Yudi dengan segenap harapannya. Ia langsung masuk ke dalam rumah Mbok Eva tanpa mengetuk pintu, karena yakin sang penghuni sudah terlelap karena ulah baiknya. Seperti panorama sebelumnya, Yudi kembali terbelalak, mendapati Mbok Eva yang tidur dengan dastuir dan juga kipas angin di sebelahnya. Ia kemudian melangkah, lalu duduk di samping Mbok Eva. Tapi lagi-lagi, pada saat ia mulai mengambil segitiga bermuda di depannya, rasa bimbang kembali mengganggunya. Entah mengapa ia jadi ingat pada Amy istrinya. "Waduh, Via Ichi, aku kok bingung yo," gumamnya. Pria itu bimbang. Haruskah meneruskan rencananya, ataukah harus memurungkannya saja? Di tengah kebimbangan itu, mendadak Yudi dibuat kaget bukan kepawang, tatkala sebuah tangan tiba-tiba menaruhnya. "Kenapa tak jadi tuh, nak Yudi?" Wajah Yudi mendadak pucat pasi melihat Mbok Eva senyum-senyum, memperhatikan ekspresi bimbangnya. Pria itu terheran, bagaimana mungkin Mbok Eva masih bisa terjaga, sementara ia sudah yakin jika jus jeruk sudah pasti pantas diminum istri tetanggannya. "Nah, kok malah bengeng tuh?" panggil Mbok Eva membuat lamunan Yudi buyat begitu saja. Maaf Mbok, Yudi entah." "Sudahlah nak Yudi." "Mbok ngerti kok," pimpau Mbok Eva membuat Yudi kaget. "Ngerti anam apa Mbok?" Nak Yudi penasaran kan? "Hayo naku, sisi. Yudi tak lagi bisa berkata apapun. Perasaannya campur aduk antara khawatir dan takut. Memang benar raut wajah Mbok Eva tak menunjukkan amarahnya, tapi tetap saja Yudi khawatir, takut wanita itu akan mengadukan pada suaminya. Sejak nak Yudi pinjam tanda tempo hari, Mbok sudah tahu kok, pimpah Mbok Eva lagi. Tapi kenapa Mbok nggak marah?"
sahut Yudi terbata. Karena Mbok juga sama, sahut Mbok Eva tersenyum. Mama maksudnya Mbok? Tanpa menjawab, Mbok Eva lantas beranjak dari defensenya. Dia mendekat sampai tak ada jarak di antara keduanya. Sedap kayak aku berdasar. Belum lagi ketika Mbok Eva tiba-tiba mendorong Yudi jatuh ke defensenya. Yudi semakin berlantapan ketika Mbok Eva tiba-tiba duduk lalu mengambil perahu layarnya. Dia benar-benar tak mengira jika wanita parubaya itu begitu satsep dalam menyarankan problematikanya. Jelas berbeda dengan Emily yang cenderung diam jika tak ada aba-aba lainnya. Kenapa demikian, Yudi pun tak ingin kehilangan saat-saat sakral tersebut. Lambat laun ia mulai mengembalikan kondisi menjadi sebaliknya. Entah berapa kali Mbok Eva memanggil Yudi, tak kalah pria itu mondar-mandir, memberi perhatian lebih pada rerumputan padang Sahara Arabia. Sambutan demi sambutan tercipta, seiring banjir bandang melanda. Mbok Eva benar-benar mengakui jika bencananya memang sungguh berbeda. Karena selain perahu layar Yudi masih tahun muda, rupanya pria itu juga menyimpan kelebihan yang tak ia temui pada suaminya. Lantunan ceramah pun bergema, tatkala Mbok Eva yang memang sudah pro, lebih mendominasi saran serta solusi permasalahan. Baik Yudi maupun Mbok Eva sama-sama hanyut akan nirwana. Bahkan tak menyadari jika kamera yang Mbok Eva letakkan di lemari kaca tadi masih menyala karena lupa untuk memadamkannya. Kamera itu terus mengabadikan cuplikan-cuplikan inspirasi dunia. Dan barulah ketika baterai kamera tersebut habis, bersamaan itu pula, Mbok Eva dan Yudi sampai pada tujuan utama. Nah koning jero toleh, tanya Mbok Eva panik. Karena di usianya yang masih belum kepala 5, Mbok Eva masih rutin kedatangan tamu bulanannya. Mas Mbok, tapi Yudi maju kok, sahut Yudi membuat Mbok Eva tenang. Mbok kira sakten boh, hehehehe. Sahut Mbok Eva, dan keduanya pun tertawa bersama. Sore harinya, Yudi berpamitan untuk pulang sekaligus menyusul istrinya ke desa. Sementara Mbok Eva benar-benar senang dengan apa yang tadi dilaluinya. Ia bahkan tak menyadari jika perjumpaan mereka tadi adalah perjumpaan untuk yang terakhir kalinya. Tak masa setelah Yudi sampai di desa, ibu mertuanya itu meninggal dan mewariskan rumahnya pada Yudi. Mau tak mau keduanya harus merawat dan tinggal di rumah itu. Waktu pun terus berjalan hingga tak terasa 2 bulan pun berlalu. Sejak peristiwa bersama Yudi, Mbok Eva tak lagi bertemu dengan tetangga sebelah rumahnya itu. Ia sempat terheran dan ingin mencari tahu alasan kepergian Yudi dan istrinya itu. Tapi di komplek itu tak ada yang mengenal mereka. Bahkan Pak Jatmiko, suaminya juga bingung dan memilih mengabaikannya saja. Sebenarnya, bukan tanpa alasan Mbok Eva mencari tetangganya itu, terutama Yudi. Pasalnya, beberapa hari terakhir, Mbok Eva sering merasa mual bahkan muntah tiba-tiba. Mbok Eva yang sudah paham akan hal itu, merasa yakin jika ia Halimah. Dan benar saja, setelah Pak Jatmiko mengajak istrinya itu periksa, Mbok Eva benar-benar Halimah. Jatmiko yang tahu akan hal tersebut begitu gembira mendengarnya. Berbeda dengan Mbok Eva yang merasa ragu, apakah hal itu jerih payah suaminya, ataukah suami ketandanya. Kendati demikian, Mbok Eva tak mau ambil pusing. Lagi pula, Yudi sudah tak tinggal bersebelahan dengan mereka, dan yakin jika sang suami juga tak akan menaruh curiga. Mereka langsung menyebarkan kabar gembira tersebut pada semua orang, keluarga, teman, juga tetangga mereka. Sampai pada saat 2 hari menjelang hari bersalin, sebuah fakta pun terkuak. Fakta yang membuat Pak Jatmiko kecewa pada istrinya. Tepatnya ketika pagi hari, saat Pak Jatmiko sibuk menyiapkan segala keperluan Mbok Eva, guna menyambut putra kedua mereka. Pria itu sibuk memilah-milih pakaian di lemari. Pada saat itu juga ia membawa serta kamera lamanya untuk mengabadikan momen bahagia tersebut. Tapi sebelum pergi, Pak Jatmiko sempat pula mencoba kamera itu untuk memastikan masih berfungsi atau tidak. Jatmiko mulai mencoba merekam apa saja yang ada di sekitarnya, sampai beberapa detik kemudian muncul tulisan memori penuh.
Jatmiko lantas melihat galeri lalu memilah-milih rekaman yang tak terlalu penting untuk disimpan. Tapi rupanya, pada saat memperhatikan satu persatu rekaman tersebut, ada salah satu rekaman yang cukup menyita perhatiannya. Diawali dengan istrinya yang merekam dirinya sendiri, lalu meletakkan kamera itu di lemari kaca kamarnya. Dia senyum-senyum sendiri memperhatikan tingkah lucu istrinya. Sampai tak lama kemudian, beberapa saat setelah sang istri tampak rebuahan, Pak Jatmiko kaget bukan kepawang melihat Yubi, tetangganya itu datang. Emosinya semakin tinggi, tatkala Yubi mendadak mengambil anugerah istrinya. Bahkan anehnya, sang istri pun menyambut niat mulia tetangganya itu. Pak Jatmiko tak bisa berkata-kata, mendapati kenyataan yang begitu mengejutkan tersebut. Dengan emosi, Jatmiko lantas mengamati tanggal dan waktu rekaman itu dibuat. Pikirannya langsung tertuju pada kehaliman istrinya. Rupanya benar dugaannya, peristiwa itu memang terjadi 1 tahun lalu dan sesuai dengan hitungan dari awal masa Halimah istrinya. Pak Jatmiko terduduk di kursi, sambil menangis meratapi kenyataan yang sebenarnya. Padahal sebelumnya, pria itu begitu bahagia dengan kabar gembira dari istrinya. Namun setelah tahu kejadian yang sebenarnya, rasa bahagia itu pun berubah menjadi lencing. Kendati demikian, dia tak lantas menegur atau memarahi istrinya. Yang memutuskan menyimpan rekaman tersebut dan akan dia gunakan nanti sebagai bukti di pengadilan. Dan